Apa itu farmakologi? Farmakologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang obat-obatan dan bagaimana obat-obatan tersebut berinteraksi dengan sistem tubuh kita nih. Farmakologi dibagi menjadi dua cabang nih. Ada farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Apa itu farmakokinetik? Farmakokinetika adalah studi tentang bagaimana tubuh memengaruhi obat sejak dikonsumsi hingga dieliminasi. Ada 4 proses utama nih. Yang pertama absorpsi, yaitu penyerapan obat. Yang kedua distribusi, penyebaran obat. Yang ketiga metabolisme, perubahan kimiawi obat. Yang keempat itu adalah ekskresi, pengeluaran obat. Nah, bisa disingkat juga ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Selanjutnya ada farmakodinamika nih. Apa itu farmakodinamika? Nah, farmakodinamika adalah studi tentang bagaimana obat memengaruhi tubuh. Farmakodinamika berfokus pada mekanisme kerja obat, efek terapeutik dan toksik, interaksi dengan reseptor, kemudian dosis responsnya. Perbedaan utama farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang pertama, farmakokinetik berfokus pada efek tubuh pada obat, sedangkan farmakodinamik itu efek obat pada tubuh. Proses utama farmakokinetik itu adalah ADME, sedangkan proses utama dari farmakodinamika itu adalah interaksi dengan reseptor. Tujuan farmakokinetik itu adalah untuk menentukan kadar obat, kalau tujuan dari farmakodinamika itu adalah untuk menentukan efek dari obat tersebut. Mengapa penting mempelajari ini? Yang pertama, membantu menentukan dosis yang tepat. Yang kedua, mengurangi risiko dari efek samping. Yang ketiga, menyesuaikan terapi untuk kondisi khusus seperti usia, ada penyakit lain, atau sebagainya. Yang keempat, dasar dalam pengembangan obat-obat baru. Selanjutnya ada rute pemberian salbutamol inhalasi. Salbutamol inhalasi diberikan melalui rute inhalasi menggunakan alat seperti metered dose inhaler, dry powder inhaler, atau nebulizer. Rute ini dirancang agar obat langsung masuk ke dalam saluran pernafasan, terutama bronkus dan bronkiolus, tempat terjadinya penyempitan saat serangan asma atau bronkospasma. Salbutamol sendiri bekerja cukup cepat karena salbutamol merupakan agonis selektif reseptor beta 2 adrenergic. Obat ini merelaksasi otot pores bronkus sehingga bronkus melebar atau kita sebut bronkodilatasi dan aliran udara menjadi lebih lancar. Membantu meredakan sesak napas, efek terapeutiknya biasanya muncul dalam 5-15 menit dan berlangsung hingga 4-6 jam. Kalau bekerja langsung di paru-paru, rute inhalasi mengurangi efek samping sistemik seperti tremor atau takikardia yang lebih sering muncul jika obat diberikan secara oral atau injeksi. Maka dari itu, rute inhalasi menjadi pilihan utama dalam penanganan asma akut maupun penyakit paru obstruktif kronik. Obat ini sangat efektif untuk mengatasi gejala akut bronkospasma dan mencegah serangan sesak napas saat aktivitas fisik. Penggunaan salbutamol inhalasi harus selalu disertai dengan kortikosteroid inhalasi untuk terapi jangka panjang asma atau PPOK. Karena penggunaan salbutamol tanpa kortikosteroid dapat meningkatkan risiko kekambuhan dan pemburukan penyakit. Jadi, salbutamol diabsorpsi baik dalam saluran pencernaan ketika digunakan secara peroral. Obat ini dimetabolis melalui metabolisme lintas pertama di hati dan juga di dinding usus, namun tidak dimetabolis di paru. Metabolit utamanya adalah konjugat sulfat yang tidak aktif. Salbutamol diekspresikan terutama dalam urin sebagai metabolit maupun dalam bentuk aslinya. Dengan proporsi lebih kecil diekspresikan dalam feses. Waktu kerja salbutamol. Efek salbutamol mulai terasa dalam 5 hingga 15 menit setelah inhalasi, dengan efek maksimum terjadi dalam 60 hingga 90 menit. Meskipun dihirup, salbutamol tidak mengalami metabolisme di paru-paru, melainkan diubah di hati menjadi salbutamol 4-O-sulfat, suatu bentuk ester yang tidak memiliki aktivitas farmakologis yang signifikan. Di metabolisme melalui konjugasi sulfat menjadi ester 4-O-sulfat yang tidak aktif oleh fenolsulfotransferase atau PST. Enzim ini lebih efisien dalam memetabolisme R-enantiomer dari salbutamol dibandingkan dengan enantiomer S, hingga 10 kali lipat lebih cepat. Selain itu, salbutamol juga dapat dimetabolisme melalui deaminasi oksidatif atau konjugasi dengan glukuronida. Selain itu, salbutamol juga dapat dihidrolisis oleh esterase di dalam jaringan dan darah, membentuk senyawa aktif yang bernama kolterol, meskipun jalur ini bersifat minor. Pada akhirnya, salbutamol akan dieliminasi melalui urin, baik dalam bentuk obat yang tidak berubah maupun sebagai metabolitnya.
Distribusi obat salbutamol inhal dalam tubuh terjadi setelah obat dihirup dan mencapai saluran pernafasan. Salbutamol bekerja terutama di paru-paru dengan efek bronkodilator. Setelah inhalasi, sebagian obat diserap ke dalam sirkulasi sistemik melalui paru-paru. Kemudian didistribusikan oleh darah ke berbagai jaringan tubuh. Proses distribusi ini dipengaruhi oleh sirkulasi darah dan sifat fisikokimia obat. Salbutamol memiliki distribusi yang cepat ke jaringan target di paru-paru, sehingga efeknya bisa dirasakan dengan cepat setelah inhalasi. Namun, sebagian kecil obat tersebut dapat masuk ke sirkulasi sistemik dan didistribusikan ke organ lain, di mana metabolisme dan eliminasi akan terjadi, terutama di hati dan di ginjal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eliminasi dan ekskresi obat salbutamol melalui inhalasi. Salbutamol yang diberikan melalui inhalasi bekerja cepat mulai kurang dari 5 menit dan efeknya bertahan sekitar 3-6 jam. Setelah inhalasi, salbutamol sebagian besar bekerja langsung di paru-paru dengan penyerapan sistemik yang rendah. Obat ini tidak dimetabolisme di paru-paru tetapi di hati yang diubah menjadi metabolit tidak aktif. Sekitar 80-100% salbutamol dan metabolitnya diekskresikan melalui urin dengan waktu paru eliminasi sekitar 3-5 jam setelah inhalasi. Ekskresi yang terjadi melalui ginjal untuk memastikan obat cepat keluar dari tubuh sehingga efeknya bersifat sementara dan dapat diulang sesuai kebutuhan. Jumlah salbutamol yang dikeluarkan dalam urin dalam 30 menit setelah inhalasi juga dapat digunakan untuk mengukur dosis yang diserap oleh paru-paru. Selanjutnya ada kinetik obat salbutamol, itu golongan agonis beta 2 adenosreseptor. Untuk farmakokinetiknya ada adminnya, ada absorpsi, itu cepat melalui paru 15-30 menit. Distribusinya itu bekerja ke jaringan paru dan otot polos bronkial secara topikal. Untuk bioavailabilitas sistemiknya itu melalui metabolisme hati dan presistemik di mukosa usus sehingga menghasilkan 50%. Untuk metabolisme itu terjadi di hati, tempat enzim sulfotransfer ditemukan dan terbuat konjugasi sulfat dan membentuk ester 4-O-sulfat. Ekskresi terjadinya di ginjal, dikeluarkan urin selama 24 jam dan sebagian melewat feses. Untuk eliminasi, itu paruh waktunya sekitar 2,7 dan 5 jam melalui inhalasi atau oral. Untuk model kompartemen salbutamol, itu ada 2 model, ada kompartemen sentral sama perifer. Untuk kompartemen sentral, itu melalui plasma darah, jadi obat akan didistribusikan lebih cepat, seperti melalui jantung, paru, hati, ginjal. Dan untuk kompartemen perifer, itu melalui jaringan paru dan bronkus, obat akan didistribusikan lebih lambat, seperti melalui otot dan jaringan adiposa. Untuk modelnya, itu absorpsi dari paru akan membentuk distribusi antara kompartemen sentral dan kompartemen perifer, dan kemudian dieliminasi melalui ginjal. Salbutamol merupakan agonis selektif reseptor beta 2 adrenergik yang bekerja langsung pada otot polos saluran pernafasan, di mana setelah diberikan secara inhalasi, obat ini akan langsung berikatan dengan reseptor beta 2 yang terdapat di permukaan sel otot polos bronkus. Setelahnya, ikatan ini akan mengaktifkan protein GS yang kemudian menstimulasi enzim adenilat siklase untuk mengubah ATP menjadi CAMP, di mana CAMP ini bekerja sebagai second messenger yang akan mengaktifkan PKA atau protein kinase A. Kemudian protein kinase A akan memfosforilasi protein-protein di dalam sel yang menyebabkan terjadinya relaksasi otot polos dan bronkodilatasi, sehingga menyebabkan saluran pernapasan akan melebar. Hasil akhirnya itu meredanya gejala sesak nafas yang biasa diderita oleh pasien asma. Hubungan dosis respon obat salbutamol. Pada grafik ini dapat diketahui bahwa potensi dari obat salbutamol berada di dosis 200 mikrogram. Hal ini dikarenakan pada dosis 200 mikrogram, efikasi bisa tercapai setara dengan dosis-dosis seperti dosis 400 dan dosis 800. Pada grafik ini juga kita dapat mengetahui
efikasi obat salbutamol, yang berada pada angka 65%. Hal ini dikarenakan obat salbutamol merupakan partial agonis. Indeks terapi obat salbutamol. Indeks terapi merupakan perbandingan antara lethal dose 50 dengan effective dose 50. Dalam konteks salbutamol, saya akan coba memberikan contoh soal. Lethal dose 50 salbutamol sebesar 400 dibagi dengan effective dose 50 salbutamol sebesar 100. Untuk mencapai efek terapi yang baik, kita harus memberikan dosis pada rentang 100-400. Jika kita memberikan dosis lebih dari 400, maka akan terjadi efek letal. Sebaliknya, jika kita memberikan dosis kurang dari 100, maka akan tidak terjadi efek apa-apa. Semakin besar nilai indeks terapi, semakin baik. Hal ini dikarenakan nilai indeks terapi yang besar dapat membantu kita dalam menjaga dosis obat supaya tetap di area efek terapi yang baik. Salbutamol termasuk dalam kelompok obat simpatomimetik yang bekerja pada reseptor beta adrenergic. Penggunaannya dapat berinteraksi dengan obat lain, baik yang memperkuat maupun yang melemahkan efeknya. Yang pertama, obat penurun kadar kalium. Kombinasi salbutamol dengan obat-obatan yang dapat menurunkan kadar kalium dalam darah seperti dioksin dan furosemid berpotensi meningkatkan risiko terjadinya hipokalemia. Yang kedua, anestesi halogenasi. Penggunaan salbutamol bersamaan dengan anestesi halogenasi, contohnya halotan dan isofluran, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya inersia uterus. Yang ketiga, insulin. Salbutamol dapat mengurangi efektivitas insulin dalam mengontrol kadar gula darah, sehingga dapat menghambat kerja antidiabetiknya. Yang keempat, inhibitor monoamin oksidase atau MAOI. Interaksi antara salbutamol dengan obat golongan MAOI seperti salicylin dan phenelzin bisa memperburuk efek kardiovaskular. Yang kelima, antidepresan trisiklik. Jika dikombinasikan dengan antidepresan trisiklik seperti amitriptyline dan doxepin, salbutamol dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem kardiovaskular. Yang keenam, beta blocker. Penggunaan salbutamol bersama dengan beta blocker seperti propranolol dapat menyebabkan bronkospasme berat. Salbutamol inhalasi merupakan obat yang mengikuti prinsip farmakokinetik yang terdiri dari 4 tahap, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setelah dihirup, salbutamol diserap melalui permukaan paru-paru dan memberikan efek bronkodilatasi dengan cepat, biasanya dalam waktu 5-15 menit. Karena diberikan melalui inhalasi, sebagian besar obat bekerja secara lokal di saluran nafas, dan hanya sedikit yang masuk ke sirkulasi sistemik. Setelah masuk ke dalam darah, salbutamol didistribusikan ke jaringan tubuh, terutama paru-paru, dan sebagian kecil terikat pada protein plasma. Obat ini kemudian dimetabolisme di hati, terutama melalui enzim sulfotransferase yang mengubahnya menjadi metabolit tidak aktif. Akhirnya, salbutamol dan metabolitnya diekskresikan melalui urin. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat dan dampaknya pada tubuh. Dalam farmakokinetik, kita melihat bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan. Bayangkan obat seperti tamu yang datang ke tubuh kita. Pertama, ia masuk melalui saluran pencernaan atau injeksi. Setelah itu, ia berkeliling mencari tempat tinggal di jaringan tubuh. Kemudian, farmakodinamik mengambil alih. Di sini, kita melihat bagaimana obat berinteraksi dengan reseptor dan memicu efek terapeutik. Misalnya, obat penghilang rasa sakit bekerja dengan menghalangi sinyal nyeri di otak. Setiap obat memiliki mekanisme unik, seperti kunci yang membuka pintu tertentu dalam tubuh. Jadi, ketika kita mengonsumsi obat, kita tidak hanya memberikan zat, tetapi juga memicu serangkaian reaksi yang kompleks. Memahami kedua aspek ini sangat penting untuk pengobatan yang efektif dan aman.